Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang lelaki bernama Jang Ho. Saat itu ia sedang rebahan di kursi. Tak lama kemudian terlihat seorang wanita yang datang yang diduga pacarnya si Jang Ho. Wanita tersebut bernama Yorin. Ia kemudian menghampiri Jang Ho dan mengajaknya untuk bermantap-mantap. Pada akhirnya terjadilah praktek biologi antara si Jang Ho dan si Yorin itu. Setelah selesai bermantap-mantap, mereka kemudian makan sari roti bersama. Namun sedang enak-enaknya ngobrol sambil makan, tiba-tiba saja datang babenya si Jang Ho. Babenya si Jang Ho ini bernama Xiang Su. Saat itu ia pulang ke rumah dalam keadaan yang sedang oleng parah akibat mabok ciu. Mereka kemudian mengobrol sambil bercanda. Yorin yang melihat hal itu, ia kemudian ikut nimbrung ngobrol bersama mereka. Namun kampretnya si Xiang Su ini malah memberikan sejumlah uang kepada Yorin. Ia lalu memeluk dan menyupang leher juga meremas bujur si Yorin dan sejabana. Pada akhirnya Sioren pergi meninggalkan si Jang Ho. Seakan-akan ia tidak terima dengan perlakuan ayahnya si Jang Ho barusan. Akan tetapi si Jang Ho menjelaskan bahwa saat ini ayahnya sedang dalam keadaan mabok. Namun tetap saja Yorin marah dan malah menendang masa depan si Jang Ho dengan lututnya. Keesokan harinya terlihat Jang Ho dan Seong Su sedang makan bersama sambil mengobrol. Di sini Seong Su mengatakan pada anaknya itu bahwa dirinya akan kawin lagi dengan seorang wanita Rusia. Diceritakan si Seong Su ini tak sengaja bertemu dengan wanita tersebut di Rusia pada saat ia sedang menjalankan bisnisnya di sana. Jang Ho kemudian menerima keputusan ayahnya itu untuk kawin lagi. Namun Jang Ho meminta pada ayahnya agar ayahnya mengenalkan terlebih dahulu si Jang Ho pada calon emak tirinya itu. Lanjut di malam harinya, mereka kembali mengobrol sambil ditemani cemilan kacang dan beberapa botol minuman ciu. Terlihat si Jang Ho dengan ayahnya ini sangat begitu dekat. Karena memang diceritakan si Jang Ho ini dengan ayahnya ini sangat dekat dan sangat terbuka sekali. Di sini Xiang Su kembali memberitahu Jang Ho bahwa ia akan menjemput calon emak tirinya itu besok siang di bandara dan membawanya ke rumah. Singkat cerita, pada keesokan harinya, terlihat Seong Su yang turun dari mobil dan diikuti oleh seseorang wanita yang ternyata itu adalah calon emak tirinya si Jang Ho. Wanita tersebut bernama Olga. Olga kemudian diajak untuk masuk ke dalam rumah. Ia kemudian diperkenalkan oleh Seong Su kepada anaknya. Namun di sini, si Jang Ho malah olohok ngulang tarik melihat seorang wanita muda dan cantik berdiri di hadapannya. Awalnya ia mengira bahwa wanita tersebut merupakan rekan bisnisnya babehnya dan bukan calon emaknya. Namun saat babehnya mengatakan bahwa wanita tersebut adalah calon emak tirinya, Jang Ho kemudian menyapa dan menghormati calon emak tirinya itu. Setelah itu Jang Ho dan Olga pun saling mengobrol sambil minum es nutrisari. Tak lama Olga kemudian izin dulu untuk pergi ke kamar untuk mengganti pakaiannya. Kepincut sama keaduhaian calon emak tirinya itu, ia kemudian berniat untuk menyedot minuman bekas si Olga yang masih banyak tersebut. Sambil menyedot minuman, ia juga sambil membayangkan dirinya sedang melumat bibirnya si Olga. Namun tiba-tiba saja sedang enak-enaknya meresapi bekas minuman si Olga, ia terkejut karena si Olga sudah datang dan memakai tank top tanpa kutang. Sontak si Jang Ho pun salah tingkah dengan hal tersebut. Setelah itu mereka kemudian beres-beres sofa dan membaca majalah bersama. Di sini terlihat mereka ini cepat akrab sekali. Terlihat juga sikut nakal si Jang Ho menyenggol-nyenggol gunung kembarnya si Olga. Namun di sini si Olga malah senyum-senyum sendiri seperti keenakan. Dari sinilah awal mula kedekatan si Jang Ho dengan calon emak tirinya itu. Pada akhirnya si Olga malah mencium pipinya si Jang Ho. Sontak hal itu pun membuat otaknya si Jang Ho menjadi semakin traveling. Di malam harinya, terlihat Seong Su sudah pulang bekerja. Di sini mereka bertiga sedang senang-senang sambil mabok ciu. Awalnya mereka hanya mengobrol-ngobrol santuy saja. Tapi lama-kelamaan si Olga ini malah menari-nari dengan gaya yang sangat menggoda iman. Melihat hal tersebut, Seong Su kemudian menyuruh Jang Ho untuk tidak melihatnya dan pergi dari ruangan tersebut. Setelah Jang Ho pergi, Seong Su pun kemudian menghampiri Olga. Dan pada akhirnya mereka pun bermantap-mantap. Di sisi lain terlihat Jang Ho yang sudah tertidur di sofa. Namun tiba-tiba saja ia terbangun karena mendengar suara ih. Karena penasaran ia kemudian mendekati sumber suara tersebut.
Dan pada akhirnya ia mengetahui bahwa suara uah itu berasal dari ayahnya dengan si Olga yang sedang bermantap-mantap. Di sini si Jang Ho cuma bisa melihat ketidakadilan itu. Namun sedang asik-asiknya mengintip, tiba-tiba saja si Olga melihat Jang Ho yang sedang mengintipnya. Akan tetapi si Olga ini malah tersenyum dan mengedipkan matanya kepada si Jang Ho. Sontak si Jang Ho pun menjadi terangsang dan bergegas untuk pergi. Ia kemudian mengambil minuman di dapur sambil membayangkan si Olga yang sedang bergoyang. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja pacarnya si Jang Ho ini datang di waktu yang tepat. Nah, kalau punya pacar itu yang kayak gini, Wak, tepat pada waktunya, datang pada waktunya, ada pada waktunya. Tanpa berlama-lama, karena saat ini ia sedang sakit berat, ia kemudian bermantap-mantap dengan si Yorin pacarnya itu. Di sisi lain, terlihat Olga yang sudah selesai bermantap-mantap dan mendengar suara dan kemudian mengupingnya. Keesokan harinya, terlihat Jang Ho dan pacarnya sedang mengobrol serius dengan ayahnya si Jang Ho. Lalu si Yorin berdiri dan ada bisik-bisik tetangga antara si Yorin dengan si Seongsu. Ada apakah gerangan nanti juga akan terkuak? Beberapa hari kemudian, Seongsu pergi lagi ke Rusia dalam perjalanan bisnisnya untuk beberapa hari. Jang Ho serta Olga pun mengantarkan sang bapak untuk menuju ke mobilnya. Keesokan harinya, Olga mengajak Jang Ho untuk berbelanja perlengkapan dapur di supermarket. Namun di sini mereka malah kelihatan mesra layaknya sepasang kekasih. Saat berada di rumah, terlihat Jang Ho yang sedang menyisihkan sebuah sayuran. Namun apesnya, tangannya malah ikutan keiris. Sementara itu, Olga yang melihat hal tersebut, ia pun berusaha untuk mengobati tangannya si Jang Ho dengan cara menghisap darahnya yang keluar dari tangannya si Jang Ho akibat teriris barusan. Namun di sini otaknya si Jang Ho malah traveling kemana-mana. Dengan rasa gregetnya, ia kemudian mencoba untuk mencium bibirnya si Olga. Dan si Olga juga, ia malah melayani si Jang Ho dengan begitu lembut. Atau pada akhirnya mah mereka teh bermantap-mantap, Pak. Singkatnya, setelah kejadian itu, Olga dan Jang Ho pun selalu bermantap-mantap saat sang ayah sedang bekerja. Namun di sisi lain, fakta sebenarnya terlihat Seongsu bermesraan dengan si Yorin, yaitu pacar anaknya. Entah mereka habis dari mana, pokoknya keluar dari mobil aja. Setelah itu mereka pun kemudian bermantap-mantap. Kok ini malah jadi tukaran cewek gini ya? Aduh. Di akhir film terlihat Jang Ho bersama bebehnya juga calon emak tirinya sedang mengobrol sambil ditemani Chiu kembali. Di sini Seongsu mengatakan kepada si Olga, apakah kau merasa betah tinggal di rumah ini? Mendengar hal itu, Jang Ho pun nampak terkejut. Sebab ia takut bahwa si Olga bakal minggat dari rumah ini. Namun tiba-tiba saja si Olga mengatakan, ya aku nyaman tinggal di sini. Dan aku memutuskan buat tinggal di sini seterusnya. Sontak hal itu pun membuat si Jang Ho menjadi lega dan semakin alohok mendengarnya. Mungkin karena ia memikirkan, wah bisa mantap-mantap tiap